Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Saat ujung pedang menembus telapak tangan kanan Tan Yun, menghilang, segera Tan Yun di depan orang banyak tidak menyadarinya, mencabut api ilahi, cakar kanan menuju pedang terbang itu seperti keramik inci demi inci retak. Seperti yang kita semua tahu, pedang terbang di dalam pola pedang misterius, yang membuat pedang terbang dapat memainkan kelas yang berbeda ketika kekuatan. Pada saat ini, Tan Yun menghancurkan ujung pedang terbang dengan nyala api dewa, mengakibatkan penghancuran pola pedang, yang mengubah pedang terbang menjadi besi tua, sehingga Tan Yun dapat dengan mudah menghancurkannya dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, api ilahi adalah salah satu senjata pembunuh paling kuat Tan Yun, dan ketika Tan Yun melemparkannya, dia sengaja tidak membiarkan suhu api ilahi dilepaskan. Oleh karena itu, di mata semua orang, itu adalah Tan Yun, yang menghancurkan pedang terbang harta karun kelas bawah Ruyan Chen dengan tangan kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang terbangku adalah senjata harta karun kelas bawah. Di tengah kepanikan Ruyan Chen, saat Tan Yun memandang Ruyan Chen, dia melemparkan mata surgawi Hongmeng. Dan Ruyan Chen dan Tan Yun saling menatap, tidak terpengaruh sedikit pun, rupanya dia mengembangkan semacam teknik peningkat jiwa, membuat jiwanya memiliki derajat yang kuat, sebanding dengan Tan Yun. Siapa yang meminjamkan saya pedang terbang? Saya ingin melakukan keterampilan pedang jiwa darah, desis Ruyan Chen saat dia mundur dari pedang. Sekarang dengan kehilangan tangan kanannya dan fakta bahwa Tan Yun telah mematahkan telapak tangan ilusi pertumpahan darahnya, dia telah menderita pukulan berat saat ini dan kecepatan terbangnya melambat 3 poin. Baru sekarang kamu ingin melemparkannya, tapi sayangnya sudah terlambat. Ekspresi Tan Yun acuh tak acuh saat dia mengeksekusi langkah ilahi Hongmeng, berkedip satu demi satu dari kehampaan, tangan kanannya dengan kasar meraih lengan kiri Ruyan Chen. Tidak, di tengah teriakan menyedihkan Ruyan Chen, tangan kiri Tan Yun mencekik lehernya, tangan kanannya tiba-tiba meluncurkan kekuatan, kacing. Merobek seluruh lengan kirinya, yang telah berubah menjadi permata darah. Tangan kanan Tan Yun berayun dan lengan yang patah itu jatuh seperti pelangi di depan tubuh Ruyan Wuji di bawah. Tan Yun kau bajingan, lepaskan tuan muda kita. Lepaskan tuan muda kita. Kerumunan murid dari Sekte Abadi-Abadi meraung kaget dan marah. Tan Yun, bicaralah, jangan sakiti anakku. Dengan tubuh tua yang gemetar, Ruyan Wuji bangkit di udara dan terbang menuju Tan Yun di udara. Di puncak, Tantai Xuanzong menghilang dari udara tipis dan memimpin dari Tan Yun yang berdiri di udara di depannya, melindungi Tan Yun di belakangnya dan berteriak dengan marah, Tan Yun dan Ruyan Chen, ini duel, Ruyan Wuji, apakah kamu akan menyeberang jalan di depan semua orang? Pada saat ini cincin Tan Yun Qiankun berkedip, pedang terbang dari kakinya keluar dari udara tipis, kakinya yang terluka di pedang terbang dan berdiri, tangan kirinya masih mencekik Ruyan Chen, mengangkatnya ke udara. Seolah-olah kapan saja akan hidup, hancurkan leher Ruyan Chen. Ayah, selamatkan aku, kata Ruyan Chen putus asa, dia menatap mata Ruyan Wuji, penuh dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa sebagai tuan muda dari Sekte Abadi-Abadi, ternyata kematian begitu dekat dengannya. Cener, jangan khawatir, ayah akan menyelamatkanmu. Ruyan Wuji menangis ketika dia melihat Tantai Xuanzong, hatinya terbakar oleh kecemasan. Sovereign Tantai, Sovereign ini berjanji bahwa besok kompetisi 4 seni akan diadakan seperti biasa. Anda dengan cepat membiarkan Tan Yun melepaskan anak saya, dengan cepat. Tolong, Patriark ini hanya memiliki satu putra. Tantai Xiandi, tolong. Ruyan Wuji benar-benar takut kehilangan putranya. Pada saat ini, ususnya membiru karena penyesalan, jika dia tahu ini, dia tidak akan membiarkan putra kesayangannya menyerang Tan Yun jika dia dipukuli sampai mati. Pada saat yang sama, dia bahkan tidak bisa menerimanya sampai sekarang. Bagaimana mungkin Tan Yun, seorang pelayan belaka di alam jiwa janin tingkat 9, mungkin mengalahkan Aiko. Aiko adalah pembangkit tenaga sekte dalam peringkat ke-10 di peringkat abadi. Patriark Ruyan, tingkat kompetisi 4 seni ini berlangsung seperti biasa, bagaimana dengan sesudahnya? Tantai Xuanzong berkata dengan suara dingin. Ruyan Wuji menyilangkan alisnya, bibirnya bergerak tanpa suara, lalu, sebuah suara mengebor ke telinga Tantai Xuanzong, nadanya sulit, Tantai Xiandi, aku bersumpah bahwa meskipun aku adalah Master Klan, tetapi aku benar-benar tidak dapat membuat keputusan tentang ini, masalah, ini adalah arti dari orang-orang di atas. Itu saja yang harus saya katakan, saya tidak dapat menahannya jika Anda tidak percaya padaku. Tapi aku memberitahumu, jika putraku meninggal hari ini, kamu dan semua sekte Huang Fusein tidak akan membiarkan sekte abadi-abadi hidup. Mendengar kata-kata ini, Tantai Xuanzong terdiam. Dan pada saat itu, Tan Yun berbicara, Patriark, tolong lindungi muridku sebentar, muridku datang untuk berbicara dengan baik dengan Patriark Ruyan.
Ya, setelah Tantai Xuanzong berbicara, sebuah suara muncul di benak Tan Yun. Tan Yun, ingatlah untuk tidak membunuh Ruyan Chen, jika tidak, kita akan dikepung hari ini. Juga, Sekte Abadi-Abadi tidak ingin membiarkan klan suci saya memasuki persidangan Tanah Abadi. Itu harus menjadi niat Sekte Abadi-Abadi dari atas. Ruyan Wuji dia tidak dapat membuat keputusan. Setelah mendengarkan, alis pedang Tan Yun mengerutkan kening, menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia jelas. Tan Yun, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ruyan Wuji menggeram, katamu. Aku tidak ingin apa-apa. Nada Tan Yun acuh tak acuh, kompetisi besar 4 seni akan berlanjut seperti biasa dalam 100 tahun, dan murid-murid Sekte Suci Huangfu saya masih akan dialokasikan tempat untuk memasuki Tanah Abadi berdasarkan hasil kompetisi besar 4 seni. Tidak dalam 100 tahun. Ruyan Wugui meraung, itu terlalu lama, hanya 30 tahun. Patriark Ruyan, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya. Suara Tan Yun masih acuh tak acuh, setelah kata-kata itu, mencekik leher tangan kiri Ruyan Chen, perlahan mengencangkan cengkeramannya mengeluarkan suara, berderit. Ayah, selamatkan aku. Wajah Ruyan Chen merah, sulit untuk berbicara. Tan Yun, paling lama 40 tahun, cepat lepaskan anakku. Rambut Ruyan Wuji mengamuk. Patriark Ruyan, saya sarankan Anda memikirkannya sebelum melakukannya. Tan Yun tidak terganggu, pidatonya tidak tergesa-gesa, 5 jari dimasukkan setengah inci ke leher Ruyan Chen, dan darah merah menyembur keluar dari lehernya di sepanjang jari-jarinya. Ah! Ruyan Chen mengeluarkan suara seperti dewa seperti tangisan hantu. Tan Yun, kau bajingan kecil, dengarkan penguasa ini. Ruyan Wuji gemetar dan menunjuk dengan marah pada Tan Yun, paling lama 60 tahun, ini sudah batas penguasa ini. Jika kamu setuju maka setuju, jika tidak setelah kamu membunuh putraku, kalian semua di klan Sein Huangfu, tidak ingin pergi hidup-hidup. Dengan kata-kata ini, Tang Xinying, Sen Subing dan 8 sekte abadi dan kepala sekte dalam lainnya, serta semua murid, butiran keringat halus merembes keluar dari dahi mereka. Mereka memandang Tan Yun dan hendak mengatakan sesuatu ketika Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya ke arah kerumunan. Hati orang banyak segera berpacu, dan mereka menatap Tan Yun dengan mata tak berkedip. Pada saat ini, kecuali Zhong Wu Xiao, semua orang memandang Tan Yun dengan perasaan yang sangat rumit. Ada keterkejutan dan emosi, ada ketidakpuasan dan kebencian. Yang mengejutkan adalah bahwa Tan Yun benar-benar telah mengalahkan Ruyan Chen dengan satu pukulan, meskipun dia terluka, dan yang paling menyentuh adalah karena Tan Yun, kompetisi besar 4 seni dapat dilanjutkan seperti biasa besok. Ketidakpuasan, kebencian, sekarang jelas, karena Tan Yun akan Ruyan Wuji dipaksa ke tepi tebing harus ditutup, daripada mengambil nyawa mereka dan orang lain, dan permainan psikologis Ruyan Wuji. Pada saat ini, 4 tetua dari Sekte Abadi-Abadi, kerumunan murid tidak berani bernapas, menatap mematikan pada Tan Yun, sangat takut bahwa Tan Yun akan menjadi tuan muda yang terjepit sampai mati. Hah! Tan Yun memandang Ruyan Wuji, sudut mulutnya sedikit terangkat, melemparkan suaranya, kamu tidak membuatku takut, katamu begitu, aku benar-benar khawatir tanganku gemetar, putramu akan mati. Setelah kata-kata itu, lengan kiri Tan Yun bergetar, 5 jari lagi dimasukkan ke leher Ruyan Chen beberapa, sekaligus, darah dari leher keluar. Ayah! Ruyan Chen ketakutan. Tan Yun. Ruyan Wuji baru saja membuka mulutnya, dan dipotong oleh Tan Yun dengan dingin, Patriark Ruyan, jika kamu bisa menjawab pertanyaanku, aku akan membiarkan putramu pergi. Bajingan, katamu. Wajah Ruyan Wuji membiru. Apakah kamu pernah mendengarnya, teknik kelahiran kembali jiwa terpisah? Saat Tan Yun berbicara, wajah Ruyan Wuji berubah drastis. Tantai Xuanzong juga mengerutkan kening, matanya terkejut saat dia melihat Tan Yun. Suge Yu juga, menatap Tan Yun dengan tatapan mematikan. Sebaliknya, para penatua, kepala suku, dan murid lainnya semuanya tampak bingung. Jelas tidak pernah mendengar tentang teknik kelahiran kembali jiwa. Tan Yun melihat perubahan ekspresi Ruyan Wuji di matanya, jadi dia tersenyum dan berkata, karena kamu tahu, itu bagus untuk berbicara. Patriark Ruyan, apakah Anda terkejut mengapa saya tahu tentang teknik kelahiran kembali jiwa terpisah yang telah hilang sejak abad pertengahan? Hehe, sudah kubilang, kekuatanmu bahkan tidak layak untuk mengangkat sepatu tuanku di depannya. Ketika saya masih kecil, tuanku dengan paksa memisahkan satu untai dari masing-masing dari 3 jiwa dan 7 roh saya melalui kekuatan ilahi yang besar, dan 3 jiwa dan 7 roh yang terpisah kemudian dilestarikan melalui cara khusus. Kata-kata saya terus terang, kehidupan semua orang di klan suci Huangfu, saya tidak peduli, sama saya tidak takut mati, bahkan jika Anda membunuh saya tidak hanya bisa dilahirkan kembali, tetapi juga, tuanku, pasti akan turun ke pegunungan hukuman surgawi. Maukah kamu pemusnahan sekte abadi-abadi? Apa yang disebut orang tua klanmu, di depan tuanku,
terus terang, seperti babi dan anjing. Tuanku bisa membunuh mereka semudah meremas semut. Kata-kata Tan Yun, biarkan Ruyan Wuji, Sugeyu, Tantai Xuanzong, harus percaya. Menurut pendapat mereka, tidak mungkin bagi Tan Yun untuk mengetahui tentang teknik yang menantang surga seperti teknik kelahiran kembali yang membelah jiwa. Tapi sekarang, Tan Yun tidak hanya mengetahuinya, tetapi juga mengetahui proses melakukan teknik pemisahan jiwa dan kelahiran kembali. Adapun kata-kata Tan Yun tentang memisahkan 3 jiwa dan 7 roh dan melestarikannya dengan cara khusus, Ruyan Wuji, Sugeyu dan Tantai Xuanzong juga mempelajarinya dalam kode rahasia. Mereka hanya tahu bahwa di zaman kuno, ada teknik yang menentang surga, yaitu teknik pemisahan jiwa dan kelahiran kembali, dan orang yang dapat melakukan teknik pemisahan jiwa dan kelahiran kembali jelas merupakan kekuatan besar di benua hukuman surgawi. Karena itu, kata Tan Yun kepala, memang, Ruyan Wuji tertegun. Baiklah, aku sudah menyelesaikan kalimatku. Tan Yun tanpa ragu berkata, jika saya mengatakan 100 tahun tidak berubah, maka itu adalah 100 tahun. Tentu saja, kamu juga bisa tidak setuju, setelah aku membunuh Ruyan Chen, kamu kemudian membunuhku. Tapi konsekuensinya, iya, takut saja kamu tidak tahan. Sekarang aku hitung sampai 3, setelah 3, Ruyan Chen aku akan membunuh. Tan Yun berkata dalam satu kata, 1. Tan Yun tangan kiri 5 jari dan mengepalkan beberapa poin, Ruyan Chen bernapas dengan susah payah, matanya melotot. 2. Tan Yun tegas bermata berbintang, wajah berkulit, ditulis dengan warna kekakuan. Setiap kata Tan Yun, seperti palu raksasa yang dipahat, hati semua orang di puncak. 3. Kata-kata Tan Yun belum jatuh, raungan keras Ruyan, penguasa ini setuju, setuju. Pada saat ini, Tan Yun tampak tenang, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa tangan kanannya yang terkepal erat mengeluarkan keringat. Dia lega bahwa dia telah mengalahkan Ruyan Wuji dalam pertempuran game psikologis. Bagus. Tan Yun menatap Ruyan Wuji dan berkata tanpa membantah, saya telah belajar dari Anda dan proses tidak dapat dipercaya dari Suge Palace Master, sekarang siapa yang tahu apakah Anda akan kembali setelah ini? Tan Yun, apa sebenarnya yang masih kamu inginkan? Ruyan Wuji menggertakkan giginya. Sugeyu terbakar amarah di dalam. Sumpah. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Tan Yun, jangan pergi terlalu jauh. Wajah Ruyan Wuji merah, patriark ini setia pada kata-katanya, jika dia mengatakan itu akan tetap tidak berubah selama 100 tahun, itu tidak akan berubah selama 100 tahun. Patriark Ruyan, kamu menggodaku, kan? Tan Yun tertawa malu, jika kamu menepati janjimu, mengapa kamu mengusir kami sekarang? Tidak ada gunanya banyak bicara, sumpah. Kata-kata Tan Yun belum jatuh, tangan kiri membawa Ruyan Chen, tangan kanan menjadi cakar, dengan 4 percikan darah, menusukkan ke dada Ruyan Chen, setelah mematahkan 5 tulang rusuk, 5 jari meraih hati Ruyan Chen. Ayah, hati anak di tangannya. Ruyan Chen 7 lubang berdarah, tatapannya mulai kendor. Tan Yun, anggap kamu kejam. Lengan kanan Ruyan Wuji terangkat tinggi, berubah menjadi jari pedang, menunjuk ke langit malam yang menggantung rendah, dan berkata dengan suara yang kejam, saya, Ruyan Wuji, bersumpah untuk menyetujui murid-murid dalam Sekte Suci Huangfu dalam 100 tahun, untuk datang ke Sekte Abadi-Abadi untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar 4 seni, dan seperti sebelumnya, menurut hasil kompetisi besar, mengalokasikan tempat untuk memasuki tanah abadi. Jika kamu melanggar sumpah, aku, Ruyan Wuji, akan dikutuk oleh surga dan mati. Kerumunan Sekte Suci Huangfu, melihat Ruyan Wuji bersumpah, diam-diam menghela nafas lega. Tan Yun memandang Ruyan Wuji, yang gemetar karena marah, dan berkata dengan keras, Patriark Ruyan, tanyakan pada dirimu sendiri, aku awalnya berduel dengan putramu, bahkan jika aku membunuhnya, itu masuk akal. Sebagai kepala klan, Anda mengancam dan mengintimidasi saya, keturunan dari alam jiwa janin, di depan semua orang, pada kenyataannya, Anda telah kehilangan muka. Jangan lupa bahwa Anda adalah orang yang mengatakan di depan semua orang bahwa pedang tidak memiliki mata, kematian atau cedera. Ketika Tuohu Zantian membunuh murid klan saya Zhong Hanboi dan Suki, Anda melihat master klan saya mengatakan setengah kata. Dan sekarang aku bahkan belum membunuh Ruyan Chen, dan kamu memperlakukan seorang pemuda sepertiku seperti ini di depan ratusan orang, kamu benar-benar tidak punya wajah sama sekali. Apakah kehidupan Ruyan Chen adalah kehidupan, dan kehidupan 2 murid sekte saya yang mati tidak? Betapa konyolnya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Tan Yun dengan santai membanting Ruyan Chen ke dalam kehampaan dengan tangannya. Setiap kata Tan Yun seperti tamparan di wajah, menamparkan wajah tua Ruyan Wuji dengan keras. Tapi setiap kata Tan Yun benar, membuat Ruyan Wuji mustahil untuk membentak di depan semua orang lagi. Dengan kekuatan bajingan kecil ini, dia pasti akan berpartisipasi dalam ujian tanah abadi dalam 8 bulan,
dan pada saat itu, patriark ini akan meremukkannya sampai mati. Ruyan Wuji menahan amarah di hatinya dan menyapu kehampaan untuk menangkap Ruyan Chen di pelukannya. Dan kemudian, dia memerintahkan 4 Grand Elder dari sekte dalam sekte abadi-abadi, senjata, dan formasi dan talisman, untuk memimpin gambaran besar, dan kemudian membawa Ruyan Chen yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan pergi dalam hiruk-pikuk. Setelah Tan Yun menginjak pedang terbang dan menembak jatuh di puncaknya, Zhong Wuxiao bergegas menghampirinya, meneteskan air mata dan tersedak, apakah kamu terluka parah? Bodoh, aku baik-baik saja, tidak apa-apa, itu semua luka yang dangkal. Tan Yun, yang compang camping dan tertutup kulit dan daging, berkata dan memukul dadanya dengan tinjunya. Kebenarannya juga benar, Tan Yun terlihat menyedihkan, tetapi sebenarnya tidak ada luka dalam. Kakak senior Tan, kami memujamu. Dan Yu berteriak sekeras-kerasnya. Kami juga, murid Taman Obat Gunung Abadi Roh dan murid Dan Fein, berteriak serempak, semburan suara langsung ke awan. Tan Yun, aku bangga memiliki murid sepertimu. Sen Subing tersenyum seperti bunga. Dulu dia sangat jijik dengan Tan Yun, tapi sekarang, semakin dia melihat Tan Yun, semakin dia menyukainya. Dia memutuskan bahwa ketika dia kembali ke sekte Istana Kerajaan, dia secara pribadi akan pergi ke sekte luar dan dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih kepada Sen Qingqiu, tetua dari sekte luar. Berterima kasih padanya karena telah mempertaruhkan nyawanya untuk merekomendasikan Tan Yun kepada dirinya sendiri. Tan Yun, kamu bukan hanya kebanggaan dan fans kami, kamu juga kebanggaan Huangfu Sein Sek kami. Tang Xinying berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini, Tantai Xuanzong melihat ke belakang dan menatap Tan Yun, tatapannya setuju berkata, kerja bagus. Layak menjadi jenius dari sekte suci Huangfu, layak menjadi muridku Tantai Xuanzong. Tan Yun, ketika kamu kembali ke sekte Huangfu Sein, tetapi harta apapun yang dimiliki patriark ini, kamu dapat memilih, ini adalah hadiahmu. Tubuh Tan Yun bergetar dan hendak sujud ketika Tantai Xuanzong menyela dengan lambaian tangannya. Tan Yun, kamu telah melakukan pelayanan yang hebat untuk klan. Patriark ini memberimu izin untuk bertemu dengan patriark ini di masa depan tanpa perlu untuk melakukan sujud. Aku berterima kasih, penguasa. Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan berkata. 8 kepala sekte suci Huangfu tercengang. Sejak pendirian sekte oleh leluhur, tidak pernah ada preseden seorang murid yang tidak berlutut ketika bertemu dengan master sekte. Di hati para pemimpin dan murid, mereka semua tahu bahwa Tan Yun telah menghasilkan banyak uang kali ini. Dia telah memenangkan hati patriark. Pada saat ini, Tantai Xuanzong sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang Sen Subing dengan sedih. Apa yang terjadi? Tan Yun memiliki kekuatan untuk menantang melampaui level, tidak diragukan lagi Injil Sekte Suci Huangfu, murid yang sangat baik, bagaimana bisakah dia menjadi tukang? Bagaimana kamu bisa menjadi kepala dan Fein dari Sekte Dalam? Sen Subing terdiam seperti kedinginan dan hendak bersujud ketika Tan Yun memimpin dan berkata, kembali ke ketua klan, kepala suku sangat baik kepada muridnya, dia awalnya ingin mengambil murid itu sebagai murid pribadi, tetapi murid telah menyembah orang lain sebagai guru di tempat pertama, oleh karena itu, tidak bisa setuju. Ada juga kepala, telah menugaskan murid ke sekte dalam dan vena budidaya gunung abadi terbaik, adapun murid masih murid lain-lain, juga karena murid tidak tertarik pada alkimia. Setelah mendengarkan, Tantai Xuanzong mengangguk dan menatap Sen Subing, apakah yang dia katakan itu benar? Menanggapi Sovereign, setiap kata Tan Yun benar. Sen Subing membungkuk dan berkata, pada saat ini, Tang Xinying tersenyum ringan dan berkata, yang berdaulat, bawahan saya juga ingin mengambil Tan Yun sebagai muridnya, dan dia menolak karena alasan tuannya juga. Penguasa ini tahu. Tantai Xuanzong mengangguk, melihat ke samping ke arah Tan Yun dan tersenyum. Tan Yun, siapa nama terhormat tuanmu? Karena orang tuanya tahu teknik reinkarnasi jiwa, dia pasti memiliki kekuatan besar. Berkata, Tantai Xuanzong dengan sengaja melirik Suge Yu, suaranya pasti beberapa poin lebih tinggi. Tan Yun, katakan saja begitu, seberapa kuat kekuatan tuanmu? Tan Yun melirik Tantai Xuanzong pada tindakan Suge Yu di matanya, jadi dia membungkuk, dengan tatapan tulus, kembali ke tuannya, pada awalnya, murid itu awalnya ingin beribadah di Istana Abadi Jiwa Ilahi, tetapi tuanku berkata, untuk menyembah 3 sekte kuno pegunungan hukuman surgawi, yang harus memilih sekte suci Huangfu. Oh, Tantai Xuanzong berkata dengan rasa ingin tahu, apa yang membuatmu mengatakan itu? Murid saya tidak memahaminya pada waktu itu, jadi saya bertanya kepada guru. Tan Yun berkata dengan lantang, tuanku mengatakan bahwa meskipun klan ayah suci telah jatuh, tetapi bagaimanapun juga, warisannya cukup dalam. Bukan klan kecil seperti Istana Dewa Jiwa yang menunggu sampai klan ayah suci jatuh sebelum terbang hingga menjadi burung phoenix. Tuanku juga mengatakan bahwa Istana Abadi Jiwa Ilahi,
orang tuanya sendiri yang dapat menghancurkannya, mengatakan bahwa Istana Abadi Jiwa Ilahi benar-benar terlalu lemah, yang memungkinkan para murid untuk beribadah di Sekte Suci Huangfu. Mendengar kata-kata ini, Tantai Xuanzong tertawa. Tidak buruk, tuanmu benar. Tantai Xuanzong, apa maksudmu dengan bernyanyi satu demi satu dan meremehkan Istana Abadi Jiwa Ilahiku? Sugeyu, wanita cantik itu, mencela dengan keras. Tidak ada artinya. Tantai Xuanzong berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Istana Suge, apakah yang dikatakan Tan Yun tidak benar? Biarkan saya memberitahu Anda, istana Anda sekarang telah menjadi puncak dari 3 sekte kuno, bukan karena kekuatan Anda lebih kuat, tetapi karena sekte saya telah jatuh. Petik 2. Hehehe. Sugeyu mengejek, Patriark Tantai sangat berpikiran luas, sekte yang kamu kelola telah jatuh, kamu tidak malu akan hal itu tetapi bangga akan hal itu, dan kamu mengatakannya dengan terus terang, itu benar-benar mengagumkan. Jelas, Sugeyu juga bukan orang yang hemat. Pendapat wanita, penguasa ini terlalu malas untuk repot. Tantai Xuanzong tersenyum, memandang Tan Yun, dan berkata, kamu belum menyebutkan nama tuanmu. Patriark, tolong maafkan saya, ketika saya memberi hormat kepada tuan saya menjelaskan bahwa saya tidak diizinkan untuk mengungkapkan namanya. Tan Yun berkata dengan hormat, "Yah, tidak apa-apa, jika kamu melihat tuanmu di masa depan, katakan saja padanya bahwa penguasa ini mengundangnya untuk berkunjung." Tantai Xuanzong berkata, sebagai balasan kepada Patriark, Tuan, orang tuanya, melakukan perjalanan ke 4 lautan dan keberadaannya tidak pasti. Tetapi jika murid menemukannya, dia pasti akan memberitahunya kata-katamu, jawab Tan Yun. Oh, ngomong-ngomong Tan Yun, karena tuanmu sangat kuat, lalu mengapa kamu memasuki sekte suciku? Tantai Xuanzong bertanya dengan santai. Bahkan, dia sedikit banyak meragukan kebenaran kata-kata Tan Yun. Menjawab Patriark, Tuan orang tuanya mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak dapat meninggalkan muridnya bersamanya, sehingga dia dapat berkultivasi sementara di sekte suci Huangfu terlebih dahulu. Selebihnya Tuan tidak mengatakannya. Tan Yun menjawab dengan benar. Oh, jadi begitu. Keraguan Tantai Xuanzong telah dihapus dari pikirannya. Sovereign, jika tidak ada yang lain, muridku sekarang ingin menantang semua murid dari Istana Abadi Jiwa Ilahi, kata Tan Yun. Apa kamu yakin? Ekspresi Tantai Xuanzong sungguh-sungguh. Murid saya akan melakukan yang terbaik. Tidak ada kesombongan, tidak ada ketidaksabaran. Bagus, penguasa ini menantikan penampilanmu. Tatapan Tantai Xuanzong penuh harap. Setelah Tan Yun menjawab, sosoknya melintas dan muncul di tengah puncak, tatapannya dengan dingin menyapu 200 murid Istana Abadi Jiwa Ilahi. Proses brutal kekalahan Tan Yun atas Ruyan Chen terlihat jelas, dan 200 orang ketakutan oleh tatapan Tan Yun, dan tidak ada yang berani maju untuk bertarung. Sugeyu memandang Namong Yukin dan berkata, Kiner, pergilah menemui Tan Yun. Namong Yukin tersenyum, menatap Tan Yun yang berlumuran darah, lalu, melihat ke belakang ke arah Sugeyu, dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, Tuan, Istana Abadi Jiwa Ilahi kita adalah kepala dari 3 sekte kuno, jika muridku bertarung melawan Tan Yun sekarang, akan mencurigakan mengambil keuntungan dari bahaya orang. Tuan, bagaimana kalau 3 bulan kemudian ketika kompetisi 4 seni selesai, muridku akan melawannya sampai mati. Mendengar kata-kata ini, Sugeyu melirik Tan Yun dan berkata dengan suara dingin, itu benar, dengan kekuatanmu, mudah untuk menghadapinya, jadi biarkan dia hidup selama 3 bulan lagi. Tuan, suara Namong Yukin belum jatuh, Tan Yun melemparkan suaranya, jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah, mengapa Anda perlu 3 bulan kemudian? Hari ini, Namong Yukin tiba-tiba melihat ke belakang, sepasang mata yang indah mengungkapkan niat membunuh yang tidak terselubung. Baru saja kamu tidak hanya berbicara buruk tentang tuanku, tetapi juga memfitnah reputasi Istana Abadi Jiwaku, baik hari ini atau setelah 3 bulan, kamu hanya akan berakhir mati. Sekarang pertahankan nyawa anjingmu, gadis suci ini hanya tidak ingin membunuhmu dan kemudian meninggalkan reputasi memenangkan pertempuran. Nyawa anjing. Mata Tan Yunsing dipenuhi dengan warna depresi dan pembunuhan. Bagus, 3 bulan kemudian, aku menunggumu untuk membunuh. Pernikahan masa lalu, kini Tan Yun sudah lama terlupakan. Sebaliknya, Namong Yukin juga sama, dia menatap Tan Yun, dingin dan mengandung niat membunuh mata, seolah-olah memberitahu dunia, dalam lebih dari 4 tahun ini, dia juga terhapus dari ingatan. Suatu ketika gong dan kendang dibunyikan, dan mereka saling mencintai. Upacara pernikahan, ketika keduanya ingin menyembah langit dan bumi, Namong Yukin dibawa pergi. Setelah beberapa tahun, hari mereka bersatu kembali, itu adalah pertempuran hidup dan mati. Pada saat ini, Kepala Vena Formasi Sekte Abadi-Abadi, menghadap Tantai Xuanzong, menangkupkan tinjunya dan berkata, Kepala Tantai, tolong bawa murid-muridmu bersamaku.
Aku akan mengatur tempat bagimu untuk tinggal. Tantai Xuanzong mengangguk dan memimpin untuk naik perahu roh, dan kemudian memerintahkan 8 kepala suku dan semua murid untuk naik perahu roh sebelum mengendarainya dan mengikuti kepala dari Vena Formasi, terbang menjauh dari Gunung Abadi-Abadi. Perahu roh membawa kerumunan, bola-balik di wilayah rahasia abadi yang indah, perahu roh Murong Sishi, menatap dari waktu ke waktu melirik Tan Yun yang berlumuran darah. Suara hati bingung, Fang tepat ketika dia berduel dengan Ruyan Chen, pedang terbang di kakinya, pasti atribut angin pedang terbang senjata spiritual ekstrim yang pernah saya sempurnakan. Ruosi telah mengatakan bahwa pedang ini, bersama dengan 10 pedang terbang atribut lainnya, dibeli oleh seorang murid yang wajahnya tertutup lumpur dan mengenakan kostum pelayan. Kemudian, melalui binatang penghirup jiwa, Ruosi melacak gerbang gunung dan Fein berdasarkan sisa nafas pembeli di pavilion Roh Wanbao. Mungkinkah, orang yang pertama kali membeli pedang itu adalah Tan Yun? Tapi bagaimana mungkin? Menurut waktu ketika Ruosi dengan kekuatan spiritual, memadatkan citra pembeli, memang dan bentuk tubuh Tan Yun mirip, dan pembeli memiliki tahi lalat hitam di leher. Murong Sishi gelap dan di sini, menemukan darah dan daging leher Tan Yun, tidak dapat melihat apakah ada tahi lalat hitam, jadi diputuskan, setelah pemulihan cedera Tan Yun, dan kemudian amati leher Tan Yun. Puncak abadi-abadi, Yukin, setelah 3 pastikan untuk membunuh Tan Yun. Suge Yu tanpa ragu berkata, kehormatan istana keabadian jiwa ilahiku, jangan dinodai. Jangkrik Namong Yukin fokus, Tuan, yakinlah, pada saat itu, murid saya akan mengambil kepalanya. Setengah jam kemudian, kepala Vena Formasi Sekte Abadi-Abadi, memimpin jalan ke Sekte dalam Sekte Abadi-Abadi, sebuah gunung abadi yang pendek. Setengah jalan ke Gunung Abadi, meskipun aura ada di sana, tetapi jika dibandingkan dengan gunung abadi lainnya, itu sangat tipis. Kepala Vena Formation, menunjuk ke rumah megah yang ditumbuhi rumput di tengah gunung, menangkupkan tinjunya dan berkata, Kepala Tantai, disinilah klanmu akan mendarat malam ini. Besok jam, kamu bisa membawa murid sektemu dan pergi ke bidang penciptaan abadi. Pamitan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, orang ini menginjak pedang terbangnya dan menghilang ke dalam malam. Kepala, Sekte Abadi-Abadi ini benar-benar keterlaluan. Tang Xinying sangat marah. 7 kepala suku lainnya juga sama. Di masa lalu, ketika mereka mengikuti Patriark dan datang ke Sekte Abadi-Abadi, waktu itu bukan sebagai VIP, tinggal di aula VIP yang mewah. Kapan seperti malam ini, mendarat di gunung yang begitu sepi. Sekte Abadi-Abadi ini jelas menghina dirinya sendiri, menghina Sekte Suci Huangfu. Tantai Xuanzong mengangkat tangan kirinya untuk memberi isyarat kepada orang banyak untuk diam, mengambil napas dalam-dalam dan menatap para murid. Kamu harus ingat bahwa hanya jika klan itu cukup kuat, kamu tidak akan dipandang rendah. Kamu adalah harapan masa depan dan, artefak, jimat, dan arai klan suci kerajaanku. Hanya ketika kamu dan semua murid klan suci Huangfuku kuat, klan suciku akan kuat dalam tahun-tahun yang panjang. Apakah kamu mengerti? Para murid dengan suara bulat, berlutut dan membungkuk, para murid mengingat ajaran Master Sekte. Tantai Xuanzong mengangguk, menyapu 8 kepala, kerumunan murid tidak diragukan lagi berkata, di dalam klan suci Anda dapat bekerja secara terpisah karena 9 pembuluh darah perselisihan, tetapi tinggalkan klan suci, jika ada di antara Anda yang tidak bersatu, semuanya kamu akan dieksekusi. Bawahanku mengerti. 4 kepala sekte abadi dan 4 kepala sekte dalam, wajah mereka berubah dan mereka langsung berlutut. Yah, Sovereign ini sedikit lelah, jadi aku akan istirahat dulu. Tantai Xuanzong memandang 8 kepala suku dan menginstruksikan, kalian semua akan memberitahu para murid tentang isi kompetisi seni dan, rune, arai, dan 4 senjata dalam 3 bulan ke depan. Meskipun dalam 10.000 tahun terakhir, murid-murid dalam Saint Sekte saya telah kalah setiap kali ketika datang ke kompetisi besar 4 seni, Patriark ini masih berharap keajaiban akan terjadi di kompetisi besar kali ini. Tantai Xuanzong berbalik dan pergi, punggungnya yang kokoh di bawah sinar bulan, tetapi pada saat ini terlihat sangat lamban. Setelah Tantai Xuanzong pergi, para pemimpin Vena dan, arai, talisman, dan senjata dari sekte dalam menjelaskan 3 konten utama kompetisi besar kepada para murid dari nadi mereka masing-masing. Para murid mendengarkan dengan telinga hormat. Setelah keempat kepala suku selesai berbicara, malam sudah larut, jadi mereka membiarkan para murid beristirahat dan menyegarkan diri, sehingga besok mereka dapat mulai melakukan yang terbaik. Cahaya bulan seperti air, memercik ke Zhong Wuxiao saat dia berjalan menuju Tan Yun yang sedang duduk berlutut di rerumputan, pulih dari luka-lukanya. Dia duduk diam di samping Tan Yun, menatap marah ke langit yang dipenuhi bintang dengan tatapan kerinduan yang kuat di matanya. Tan Yun membuka matanya dan berkata dengan lembut, merindukan orang tuamu. Kepala Zhong Wuxiao sedikit mengangguk, matanya yang indah berkilauan dengan air mata,
setelah orang tua saya meninggal ketika saya berusia 5 tahun, saya meninggalkan kampung halaman saya tidak tahu mengapa saya tiba-tiba ingin kembali ke desa pegunungan kecil tempat saya tinggal, dibangkitkan untuk melihat. Xiao, ketika kompetisi besar ini selesai, aku akan menemanimu dan Meng Yu untuk kembali ke kampung halamanmu, dan juga membawamu dan Meng Yu kembali ke kampung halamanku, untuk melihat orang tua dan kakekku. Tan Yun berkata dengan tatapan tulus. Kepala Zhong Wuxiao sedikit mengangguk, matanya khawatir. Tan Yun, saya melihat bahwa Namong Yukin sangat kuat. Setelah 3 bulan, apa peluang Anda untuk menang? Tidak peduli apa peluangnya, tapi aku selalu yakin bahwa akulah, bukan dia, yang bertahan sampai akhir. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, suara pujian yang mengharukan datang dari tidak jauh. Bagus, berani, kepala suku ini menantikan penampilanmu. Mengikuti suara itu, dia melihat Tang Xinying datang dengan langkah lotus. Tan Yun buru-buru bangkit dan membungkuk, saya tidak tahu apakah kepala Tang sedang mencari muridnya, apa perintahnya. Tang Xinying tersenyum tipis, kamu terus pulih dari lukamu, kepala ini ada di sini untuk menemukan Xiao. Itu ketua. Tan Yun bingung dan duduk berlutut. Aku ingin tahu untuk apa Tang Xinying mencari Xiao. Kepala Tang, apakah kamu mencari murid untuk sesuatu? Zhong Wuxiao bangkit dalam kebingungan, sebagai murid dari Vena Senjata, dia selalu tidak berurusan dengan senior dan Vein, jadi dia tidak tahu mengapa pihak lain mencarinya. Tang Xinying menilai Zhong Wuxiao, matanya yang indah menunjukkan ekspresi cinta. Xiao, apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku sama sekali? Kepala, murid tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Zhong Wuxiao berkata jujur. Namun, kata-kata Tang Xinying berikutnya menyebabkan tubuh lembut Zhong Wuxiao bergetar dan air mata mengaburkan pandangannya. Tang Xinying berkata dengan penuh emosi, ketika kita pertama kali bertemu, kamu baru berusia 5 tahun ketika kamu kelaparan dan kedinginan, 18 tahun telah berlalu dalam sekejap, jika aku tidak tahu namamu, aku tidak akan memilikinya, menyadari bahwa gadis kecil yang biasa menangis itu telah dewasa. Zhong Wuxiao menatap Tang Xinying, air mata menetes di matanya, kamu adalah saudari ilahi yang menyelamatkanku ketika aku berusia 5 tahun, kan? Gadis bodoh, aku menyelamatkanmu dan membawamu kembali ke klan, tapi aku bukan saudara perempuan ilahi. Tang Xinying bercanda. Zhong Wuxiao segera berlutut, dalam hati Xiao, Anda adalah saudari ilahi. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, murid saya tidak akan pernah melupakannya. Cepat bangun. Tang Xinying membungkuk dan membantu Zhong Wuxiao berdiri, tersenyum, saya puas melihat Anda tumbuh dewasa. Jika Anda suka memanggil saya saudara perempuan, maka saya saudara perempuan Anda. Bisakah muridku benar-benar memanggilmu kakak? Tatapan Zhong Wuxiao penuh harap. Di dalam hatinya, Tang Xinying bukan hanya dermawan yang menyelamatkan hidupnya, tetapi juga keluarganya. Tentu saja Anda bisa. Tang Xinying mengulurkan tangan untuk menghapus air mata Zhong Wuxiao dan berkata dengan tulus, orang tua angkatmu meninggal, orang tua kandungmu meninggalkanmu dengan sia-sia, mulai sekarang aku adalah keluargamu. Iya, Zhong Wuxiao mengangguk dengan air mata di matanya. Melihat adegan ini, Tan Yun terkejut, jadi orang yang menyelamatkan Xiao adalah Tang Xinying. Zhong Wuxiao tiba-tiba teringat sesuatu dan menyalahkan dirinya sendiri, saudari, selama lebih dari 2 tahun sejak saya memasuki sekte dalam, saya telah berkultivasi secara tertutup untuk mempelajari seni senjata, tetapi saya lupa apa yang dilakukan oleh kakek tua dari sekte luar, dikatakan. Penatuannya sudah memberitahuku lebih dari 2 tahun yang lalu bahwa kamu seharusnya mencariku. Hanya saja kamu terluka, jadi kamu tidak bisa datang. Kakak, kamu sudah benar-benar pulih dari lukamu, kan? Tang Xinying tersenyum, jangan khawatir, lukaku sudah sembuh. Oh benar Xiao, apa kualifikasimu? Tang Xinying bertanya. Zhong Wuxiao tersenyum manis, saudari, saya adalah jiwa spacebond yang sangat berkualitas dan juga tubuh suci Xuan Yin. Ekspresi keheranan yang tak tertahankan membanjiri mata Tang Xinying, kualifikasi kakak sangat bagus. Kakak agak tergoda untuk merebutmu ke urat nadi kakak. Terima kasih kakak atas pujiannya. Zhong Wuxiao tersenyum manis. Pada saat ini, Tang Xinying memegang tangan batu giok Zhong Wuxiao dan menatap Tan Yun dengan ekspresi tegas. Tan Yun, saudara perempuanku dapat dipercayakan kepadamu, jika kamu berani menggertaknya, aku tidak akan melepaskanmu. Kepala, jangan khawatir, muridku akan menghargai dan merawat Xiao dengan nyawanya. Tan Yun mengeluarkan suaranya dan berkata, "Yah, itu lebih seperti itu." Tang Xinying menyelesaikan kata-katanya dan memandang Zhong Wuxiao dan berkata, kakak tidak akan mengganggu kalian berdua, luangkan waktumu dan bicara, di masa depan, kamu dapat mencari saudara perempuan jika kamu memiliki sesuatu. Zhong Wuxiao berkata dengan gembira. Tang Xinying tersenyum dan pergi setelah melepaskan Zhong Wuxiao. Keesokan harinya, di penghujung pagi,
Matahari terbit di timur, dan perahu roh membawa Tantai Xuanzong, 8 kepala suku, dan semua murid, terbang menjauh dari puncak gunung dan menuju ke Eternal Creation Field secara luas. Setelah 1 malam pemulihan, sebagian besar luka kulit dan daging asli Tan Yun telah pulih. Dan tahi lalat hitam asli di lehernya kini tertutup oleh bekas luka. Murong Sishi melirik leher Tan Yun dan berpikir, sepertinya aku terlalu banyak berpikir, karena Tan Yun tidak memiliki tahi lalat hitam, maka orang yang membeli 11 pedang terbang di pavilion 10.000 harta karun pasti bukan dia. Tapi, bagaimana dia memiliki salah satu atribut angin pedang terbang senjata spiritual ekstrim? Atau bekas luka di lehernya yang menutupi tahi lalat hitam. Bidang penciptaan abadi, yang terletak di wilayah tengah gerbang dalam sekte abadi-abadi, cekung di tanah, seolah-olah arena gladiator yang besar dan tak tertandingi. Bidang penciptaan abadi di sekitar, berdiri penuh dengan sekte abadi-abadi 2 juta murid batin. Para murid diam-diam menghadap, pusat bidang penciptaan platform setinggi 100 kaki persegi. 3 sekte kuno permainan 4 seni penting, pada saat ini, tidak hanya murid dalam sekte abadi-abadi semua datang, bahkan murid sekte abadi, ada ratusan ribu dan tiba. Di platform tinggi, ada 3 baris kursi, atas, tengah dan bawah. Di kursi atas, Ruyan Wuji duduk di tengah, dan di kedua sisinya, ratusan tetua menemaninya. Para tetua ini hanya bagian dari sekte abadi-abadi, sekte dalam, sekte abadi, dan sekte suci. Dengan barisan yang begitu kuat, orang dapat membayangkan betapa sekte abadi-abadi menghargai kompetisi besar 4 seni ini. Dalam benak Ruyan Wuji dan bahkan semua tetua, lawan terbesar dan satu-satunya adalah Istana Abadi Jiwa Ilahi. Karena 3 kali berturut-turut, Istana Abadi Jiwa Ilahi telah memenangkan 4 kompetisi seni teratas. Adapun klan suci Huangfu, mereka tidak menaruh perhatian pada mata mereka, lagi pula, klan suci Huangfu hampir 10.000 tahun, telah menjadi dasar keberadaan. Di atas kursi tengah, Dewa Istana Jiwa Abadi Istana Dewa Sugeyu, duduk dengan sopan, sisi kanannya duduk di pintu dalam Istana Dewa Jiwa Dewa, senjata, dan formasi, 4 tetua wanita muda. Gadis suci Namong Yukin, berdiri di belakang Sugeyu, sepasang mata dingin, mengungkapkan arti angkuh dari mata kosong. Pada saat ini, Sekte Abadi-Abadi, Istana Abadi Jiwa Ilahi, para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar 4 seni, masing-masing 200 orang, ditempatkan dan berdiri. Pada saat ini, Ruyan Wuji melihat ke langit kubah, terbang ke perahu roh mendengus dingin. Dia menatap Tan Yun di perahu roh, dan niat membunuh yang tak tertahankan keluar dari matanya yang keruh. Dalam satu tarikan napas, perahu roh melayang di atas platform tinggi, dan Tantai Xuanzong memberi perintah, dan 8 kepala melayang menjauh dari perahu roh dan muncul di kursi bawah pada saat berikutnya. Setelah itu, Huangfu mendengar angin, Luo Fan, Song Hong, Namong Ruxue dan murid lainnya melompat turun dari perahu roh dan berbaris di platform tinggi. Tantai Xuanzong menyapu turun dari perahu roh, memasukkan perahu roh ke dalam cincin Qiankun, dan mendarat di kursi bawah. Dia diam dan tidak bisa berkata-kata, dan tidak memandang Sugeyu atau Ruyan Wuji selama proses berlangsung. Ruyan Wuji melirik punggung Tantai Xuanzong, lalu, perlahan bangkit dari tempat duduknya, melihat sekeliling ke lebih dari 2 juta murid, dan suaranya bertahan di atas bidang pencitraan abadi yang besar. Waktu berlalu seperti panah. Waktu berlalu seperti anak panah, 3 tahun telah berlalu, dan ini adalah hari kompetisi 4 seni 3 tahunan. Atas nama Sekte Abadi-Abadi, Patriark ini menyambut kedatangan para Taois dari Istana Abadi Jiwa Ilahi dan Sekte Suci Kerajaan. Kompetisi 4 seni akan berlangsung selama 3 bulan, dan permainan akan dibagi menjadi 3 pertandingan, dengan skor total akhir menentukan klan kuno mana yang akan memenangkan kejuaraan. Sekte teratas kemudian memiliki 3.000 murid ranah jiwa janin, kuota untuk memasuki uji coba tanah abadi. Tempat kedua, memiliki 2.000. Tempat ketiga memiliki 1.000. Pada akhirnya, para murid dari 3 sekte kuno akan memasuki tanah abadi, impian para pembudidaya benua hukuman surgawi, untuk percobaan selama setahun. Setelah itu, Ruyan Wuji mengumumkan, sekarang para murid alkimia yang berpartisipasi dalam kompetisi seni dan 3 sekte agung kuno keluar. Segera, Sekte Abadi-Abadi, Istana Abadi Jiwa Ilahi, dan Sekte Suci Huangfu, masing-masing dengan 50 murid alkimia, muncul dari barisan, 150 orang berbaris dalam satu baris, ditempatkan di tengah platform tinggi, 150 orang mengeluarkan slip giok kosong dari cincin Qiankun mereka dan duduk di tanah. Ruyan Wuji memindai 150 orang dan berkata dengan suara seperti lonceng, kompetisi seni dan pertama dibagi menjadi 3 babak. Permainan pertama, sesuai dengan bau eliksir, untuk menentukan ramuan apa. Di awal kompetisi, tidak ada yang diizinkan membuka mata atau melepaskan indera spiritual mereka untuk melihat, jika tidak, mereka akan dibunuh.
Setiap orang menjawab satu pertanyaan dengan benar, 10 poin. Apakah kamu mengerti? 150 orang dengan satu suara, murid, junior mengerti. Ruyan Wuji mengangguk puas, lalu, menatap Zhuge Yu dan Tantai Xuanzong, dia berkata, siapa yang akan memulai duluan? Kalian berdua. Tuan istana ini. Kata-kata Zhuge Yu dipotong oleh Tantai Xuanzong, Patriark Ruyan, menurut aturan kompetisi besar selama 50.000 tahun, setiap kompetisi besar adalah pertama kalinya Sekte Suci Huangfu saya dimulai, untuk mengajukan pertanyaan untuk menguji murid-murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi. Murid-murid Istana Abadi Jiwa Abadi. Sekarang, tentu saja, juga sama, Patriark ini akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Ruyan Wuji menghina di dalam hatinya, tetapi tersenyum di permukaan dan berkata, jika Sovereign Tantai telah mengatakannya, maka tolong lakukan itu. Tantai Xuanzong bangkit dari tempat duduknya, mendatangi 150 murid, dan memerintahkan, Sekte Abadi-Abadi dan murid Istana Abadi Jiwa Ilahi, tutup matamu. Ya senior, 100 orang menutup mata mereka sekaligus. Pada saat ini, 50 murid Sekte Suci Huangfu, di sisi lain, tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi besar. Game pertama babak pertama seni dan, pola kompetisi besar, demi keadilan, Tantai Xuanzong, Zhuge Yu, dan Ruyan Wuji, berturut-turut mengalahkan salah satu dari puluhan ribu pemain kelas atas, pil roh yang bisa dibuat oleh alkemis tingkat tinggi, dan biarkan 100 murid dari dua sekte spiritual dan eksternal mengidentifikasi apa pil itu dengan bau. Adapun tidak mengizinkan murid-murid klan suci Huangfu untuk berpartisipasi, itu untuk mencegah Tantai Xuanzong dari diam-diam memberitahu para murid sebelumnya pil jenis apa yang telah dia keluarkan. Seperti yang kita semua tahu, alkemis kelas tinggi dapat memperbaiki semua jenis ramuan kelas atas, alkemis tingkat suci, dapat memurnikan semua jenis ramuan tingkat tinggi. Dan seterusnya, Grid dan Master berperingkat lebih rendah, dapat memurnikan semua jenis pil harta karun berperingkat lebih rendah. Alasan untuk mengambil pil roh tingkat atas sebagai ujian adalah bahwa biasanya, alkemis tingkat tinggi, meskipun mereka dapat memurnikan pil roh tingkat atas, tidak dapat membedakan pil roh jenis apa itu hanya dari bau pilnya. Jika Anda ingin menilainya, setidaknya seorang alkemis Saint Rank, atau bahkan Grid Elixir Master tingkat rendah, dapat melakukannya. Tentu saja untuk pencapaian Master Grid dan peringkat menengah dalam seni Den, itu pasti sangat mudah. Demikian juga, biarkan Istana Abadi Jiwa Ilahi, Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Suci Huangfu masing-masing bertarung dengan 50 murid alkimia untuk berpartisipasi dalam permainan. Tentu saja, ini untuk menentukan kekuatan keseluruhan dari tiga sekte kuno yang sedang naik daun hari ini. Bagaimanapun, para murid alkimia dalam adalah kekuatan baru dari setiap sekte kuno. Pada saat ini, di tengah semua perhatian, cincin Qiankun Tantai Xuanzong melintas dan sebotol pil muncul di tangannya. Dia menuangkan ramuan ungu dan berkata dengan ekspresi serius, setiap orang dapat mencium bau untuk satu napas, setelah itu jawabannya akan ditulis dalam slip giok kosong dan diserahkan dalam beberapa saat. Selama pemeriksaan, mereka yang melepaskan indera spiritual mereka untuk mengintip, atau membuka mata, membunuh tanpa amnesti. Patriark ini mengumumkan bahwa ujian dimulai. Begitu kata-kata itu jatuh, Tantai Xuanzong tidak melihat tindakan apapun, sekaligus, pil ungu di tangannya naik ke udara, di depan hidung 100 murid, satu persatu, setelah tinggal sejenak, mereka terbang kembali ke tangan Tantai Xuanzong lagi. Seketika, sebagian besar dari 100 murid dan Fein dari Istana Keabadian Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi-Abadi mengunci alis mereka, seolah-olah mereka berusaha mati-matian untuk mengingat sesuatu. Sepertiga dari para murid, tampak tenang, dengan cepat memanipulasi indera spiritual mereka untuk memasuki slip batu giok dan menulis nama obat mujarab, pada slip batu giok kosong. Sesaat kemudian, 100 murid, beberapa kusut dan menggelengkan kepala, beberapa dengan senyum percaya diri, telah menyerahkan slip giok ke meja giok di samping Tantai Xuanzong. Tuan-tuan, apakah menurut Anda Sekte Abadi-Abadi kita akan menang? Terus terang, alkimia murid-murid dalam Istana Abadi Jiwa Ilahi benar-benar mengesankan, tetapi tentu saja klan abadi kita juga penuh dengan para ahli. Ya, ini pertarungan naga dan harimau hei. Meskipun saya tidak tahu game pertama ini, tepatnya pihak itu akan menang, tetapi saya tahu bahwa game pertama ini paling bawah dari game pertama pasti Huangfu Sengsong. Potong gelombang ini masih menggunakan katamu. Sekte Suci Huangfu telah kalah selama 10.000 tahun, kata-katamu sama tidak bergunanya dengan kentut. Di dalam bidang penciptaan abadi yang besar, lebih dari 2 juta murid, menurut pendapat mereka, berbicara tentang 4 pertandingan seni berikutnya, daripada kompetisi besar 3 sekte kuno, melainkan persaingan antara Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi. Sesaat kemudian, di atas platform tinggi, Tantai Xuanzong melihat kembali ke Zhuge Yu dan Ruyan Wuji dan berkata, kalian berdua akan mulai menyaksikannya bersamaku.
Bagus. Sugeyu dan Ruyan Wuji menjawab, mata mereka menantikannya. Tantai Xuanzong menangkupkan ramuan ungu di tangannya, memanipulasi indera spiritualnya menjadi 100 helai, dan setelah memasukkan masing-masing dari 100 slip batu giok, dia mengumumkan, ramuan ini adalah ramuan spiritual kelas atas, ramuan hati dan darah yang bergizi. 45 orang dari Sekte Abadi-Abadi menjawab pertanyaan dengan benar, mencetak 450 poin. 49 orang dari Istana Abadi Jiwa Ilahi menjawab pertanyaan dengan benar dan mencetak 490 poin. Setelah Tantai Xuanzong mengumumkan hasilnya, hatinya menegang, dan dengan ini dia dapat mengatakan bahwa 45 orang dari Sekte Abadi-Abadi setidaknya adalah alkemis Sein Reng. 50 murid dari Istana Abadi Jiwa Ilahi, dengan pencapaian dalam seni dan, hampir semuanya mencapai tingkat alkemis Sein Reng. Mungkin, kebanyakan dari mereka sudah menjadi dan master yang hebat, itu tidak pasti. Mendengar hasil ini, Shen Subing di kursi bawah, hatinya setengah dingin. Dia jelas bahwa dari 50 murid dan pulse-nya sendiri, hanya 8 yang merupakan alkemis Sein Reng, hanya ada 2 master grade dan berpangkat rendah, Luo Fan dan Song Hong. Tang Xinying adalah sama, tidak pernah berpikir bahwa kompetisi seni dan tahun ini, murid-murid dan Fein batinnya sendiri, dan pihak lain akan memiliki celah yang sangat besar. Hehehehe, Suge Palace Master, yang dikagumi kepala ini. Ruyan Wuji tersenyum dan berkata, tolong. Bagus. Suge Yu perlahan-lahan bangkit di antara, tanpa dia perlu mengatakan lebih banyak, 50 murid Sekte Suci Huangfu di platform tinggi, dan 50 murid Sekte Abadi-Abadi, lalu menutup mata mereka. Suge Yu menjentikkan jarinya dan sebuah pil hitam terbang ke udara menuju 100 murid, masing-masing berada di bawah ujung hidung mereka untuk menarik napas sebelum jatuh ke tangan Suge Yu. Pada saat itu, lebih dari 2 juta murid dari Sekte Abadi-Abadi, sebuah adegan ejekan muncul. Namun, 50 murid dari Sekte Abadi-Abadi yang berpartisipasi dalam kompetisi besar hampir semuanya tampak semilir. Sebaliknya, sebagian besar dari 50 orang dari Sekte Suci Huangfu memiliki wajah sedih, dengan kecemasan tertulis di seluruh wajah mereka, dan setitik keringat mengalir dari dahi mereka. Dalam saat berikutnya, 80% murid dari Huangfu Sein Sekte basah kuyup oleh keringat. Dari sini, bisa dilihat seberapa besar tekanan yang mereka alami. Sebentar lagi habis, murid ujian menyerahkan slip batu giok mereka. Suge Yu memerintahkan, ya senior, Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Huangfu Sein, 100 murid dan Fein, meletakkan slip penilaian giok di atas meja batu giok. Pada saat ini, 50 murid dari Sekte Abadi-Abadi, hampir semuanya bersinar. Sementara 50 murid Sekte Suci Huangfu, kecuali Luo Fan, Song Hong dan selusin lainnya yang tampak tenang, sekitar 30 murid lainnya, semuanya menundukkan kepala dengan putus asa. Ekspresi para murid klan Suci Huangfu, Tantai Xuanzong tidak membutuhkan Suge Yu untuk mengumumkan hasil ujian, dia tahu bahwa kali ini kalah sangat parah. Setelah indera spiritual Suge Yu menyapu slip batu giok, dia menangkupkan pil hitam di tangannya dan berkata, pil ini adalah pil spiritual kelas atas, pil haus darah. Sekte Abadi-Abadi 50 orang, 48 dari mereka menjawab pertanyaan dengan benar, mencetak 480 poin, ditambah 450 poin dari pesta, untuk saat ini Sekte Abadi-Abadi telah mengumpulkan skor 930 poin. Mendengar bahwa mereka telah mencetak 930 poin, Sekte Abadi-Abadi memiliki senyum di wajah mereka hingga lebih dari 2 juta murid, hingga ratusan tetua dan Ruyan Wuji. Pada saat ini, Suge Yu mengumumkan lagi, 50 orang dari Sekte Suci Huangfu, 12 dari mereka menjawab pertanyaan dengan benar dan mencetak 120 poin. Mendengar kata-kata ini, bidang pencitraan abadi yang besar dicemooh. Tantai Xuanzong dan 8 kepala suku, serta semua murid Sekte Suci Huangfu, tidak bersinar di wajah mereka. Kesenjangan ini terlalu besar, bukan? Tan Yun bergumam di dalam hatinya. Hehehe. Pada saat ini, Ruyan Wuji memandang Tantai Xuanzong yang wajahnya ironis. Tantai yang berdaulat, tampaknya murid-murid dalam dan garis keturunan sekte Anda benar-benar lebih rendah pada satu waktu. Tantai Xuanzong mengabaikannya, dan hatinya terbakar amarah. Ruyan Wuji bangkit dan berkata, Istana Abadi Jiwa Ilahi dan murid-murid Sekte Suci Huangfu menutup mata mereka dan melanjutkan pemeriksaan. Sekarang para murid Sekte Abadi-Abadi telah dinilai 2 kali, dan para murid Istana Abadi Jiwa Ilahi dan Sekte Suci Huangfu, masih ada 1 waktu tersisa. Setelah 100 murid menutup mata mereka, Ruyan Wuji membalik tangan kanannya, obat mujarab berwarna hijau, naik dari telapak tangannya, di bawah ujung hidung 100 orang, dan setelah menahan nafas masing-masing, ramuan itu terbang ke tangannya. Tik-tok, tik-tok. Sebagian besar dari 50 murid Sekte Suci Huangfu memiliki alis yang terkunci, keringat di dahi mereka, menetes ke atas panggung tanpa henti, dengan putus asa memikirkan jenis dan berdasarkan aroma ramuan.
Sebaliknya, 50 murid Istana Abadi Jiwa Ilahi, hanya beberapa orang yang mengerutkan kening dengan sedih, yang lain tampak tenang. Apakah itu sulit? Itu hanya pil roh pemelihara dewa kelas atas. Tan Yun memandang 50 murid Sekte Suci Huangfu dan hatinya agak terdiam. Satu saat waktu sudah habis. Kata-kata Ruyan Wuji jatuh, dan 100 orang berturut-turut meletakkan slip batu giok di atas meja batu giok. Setelah indera spiritual Ruyan Wuji meresap ke dalam 100 batu giok dan menyapu mereka, dia berkata dengan suara seperti lonceng yang membanjiri, yang ada di tangan patriark ini adalah Spirit Nourishing Elixir kelas atas. Kali ini, 50 orang dari Istana Abadi Jiwa Ilahi, 47 jawaban yang benar, mencetak 470 poin, ditambah 490 poin sebelumnya, skor kumulatif 960 poin. Kali ini, klan Sein Huangfu menjawab 13 orang dengan benar, mencetak 130 poin, dengan skor kumulatif 250 poin, ya tepat 250 ah. Ketika kata-kata ini keluar, wajah Tante Xuanzong sangat jelek, tetapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, kalah adalah kalah, tidak ada gunanya berbicara. Semakin banyak Anda mengatakan, semakin malu Anda. Wajah Sen Subing dan Tang Xinying memutih. Saya tidak berharap bahwa, pada awal kompetisi, klan Suci Huangfu akan tertinggal, Istana Abadi Jiwa Ilahi dan klan Abadi-Abadi dengan begitu banyak skor. Ruyan Wuji berkata, "Yah, patriark ini mengumumkan bahwa pertemuan pertama, Istana Dewa Jiwa 960 poin memimpin sementara, Sekte Abadi-Abadi 930 poin di belakang, klan Huangfu Seng 250 poin lebih dulu." Sekarang untuk pertandingan kedua dari pertandingan pertama seni dan perampokan identifikasi ekstrim pengobatan spiritual. Istana Abadi Jiwa Ilahi, klan Abadi-Abadi, dan klan Suci Huangfu masing-masing akan mengirim satu orang untuk mewakili 3 klan kuno dalam permainan. Penjamret harus secara akurat mengatakan, pangkat serta nama obat spiritual, total 60 pertanyaan penjamretan penilaian, menjawab pertanyaan dengan benar ditambah 10 poin, jawaban yang salah satu pertanyaan dikurangi 50 poin. Tentu saja, dalam perjalanan menjawab, setiap klan diizinkan untuk mengubah orang. Setelah kata-kata itu, Ruyan Wuji melihat ke arah Penatua Agung dan Fein Sekte Abadi-Abadi Sekte, dan berkata, "Orang yang bertarung di klan saya, biarkan Anda mengaturnya." "Ya, penguasa." Penatua dan Fein menjawab, melihat ke 50 murid, berkata, "Orang yang memurnikan pil, identifikasi obat roh adalah akal sehat yang paling dasar. Saya percaya bahwa Anda semua telah melihat banyak pengetahuan di jalur pengobatan roh. Tetapi jika Anda ingin cepat mengambil jawabannya, dan secara akurat menjawab nilai dan nama obat roh ujian, itu jauh lebih sulit. Permainan kedua seni dan pertama adalah untuk menguji keakraban Anda dengan pengobatan spiritual." Mendengar itu, seorang pemuda yang ramah, sosoknya melintas, muncul di tengah platform tinggi. "Murid, jangan pernah mengecewakan Tuan." "Yah, aku akan mengawasimu." Penatua Agung dan Vena tersenyum. Duling adalah murid pribadinya, dan pencapaian dannya bahkan telah mencapai Grand dan Master tingkat tinggi. Dia adalah yang terkuat dari 50 murid jenius alkimia Sekte Abadi-Abadi. Dia juga satu-satunya guru Great Dan berpangkat tinggi. Bagi Duling, 50 murid jenius dan Fein dari Istana Abadi Jiwa Ilahi bukanlah orang asing. Karena 3 tahun lalu, Duling adalah Master Great Dan peringkat menengah, dan dalam pertempuran terakhir, dia mendapat 26 pertanyaan dengan benar, hanya satu kurang dari Yin Suiling, murid jenius alkimia dari Istana Abadi Jiwa Ilahi. Demikian juga, Duling, bagi sebagian besar murid Vena dan dari Sekte Huangfu Sein, tidak asing lagi. Pada awalnya, murid dari Sekte Suci Huangfu adalah Duan Wuchang, yang hanya menjawab 7 pertanyaan dengan benar, baru sekarang Duan Wuchang telah memasuki Sekte Abadi, dan pada saat ini, beban ada pada Luo Fan dan Song Hong. "Karena klanmu telah mengirim Duling." Suge Yu tersenyum tipis, "Kalau begitu, Istana Keabadian Jiwa Ilahiku, Yin Suiling akan menjawab pertempuran." Murid mematuhi perintah. Yin Suiling, yang gaun putihnya seperti salju, memancarkan bayangan indahnya dan berdiri berdampingan dengan Duling. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dengan implikasi para pahlawan saling menghargai. Pada saat ini, Sen Subing memandang Luo Fan dan Song Hong, alis elangnya berkerut, "Siapa di antara kalian berdua yang akan menjawab pertempuran?" Kembali ke kepala, murid tidak sebagus kakak laki-laki Luo dalam mengidentifikasi pengobatan spiritual, lebih baik baginya untuk mengambil pertempuran. Song Hong berkata dengan jujur. Sen Subing menatap penuh harap pada Luo Fan dan berkata, "Jangan mengecewakan kepala ini." Murid mengikuti perintah. Luo Fan membungkuk dalam-dalam, mengambil napas dalam-dalam, maju beberapa langkah, dan berdiri berdampingan dengan Duling dan Yin Suiling. "Lakukan, kakak senior Luo, kamu pasti bisa melakukannya." Murid dan Fein dari Sekte Suci Huangfu,
dengan satu suara. Murid senjata Vena, Vena Rune, dan Vena formasi lainnya, meskipun mulut mereka juga bersorak untuk Luo Fan. Tapi di dalam hati, tidak demikian. Meskipun skor total dari kompetisi 4 seni senjata, jimat, formasi, dan memutuskan peringkat akhir dari Sekte Suci Huangfu dengan Sekte Abadi-Abadi dan permainan Istana Keabadian Jiwa Ilahi, keempat Vena akan, secara pribadi, membandingkan skornya, pembuluh darah mereka sendiri didapat dengan 3 pembuluh darah lainnya. Meskipun keempat Vena akan habis-habisan selanjutnya, tetapi di antara satu sama lain, mereka semua menginginkan skor denyut nadi mereka sendiri, yang dengan skor tertinggi untuk Sekte Suci Huangfu. Pada saat ini, Ruyan Wuji berkata lagi, sesuai dengan aturan kompetisi besar, Istana Abadi Jiwa Ilahi, yang menempati peringkat pertama di tingkat atas, selanjutnya akan mengajukan 30 pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian Sekte Abadi-Abadi saya akan memberikan 20 pertanyaan. Akhirnya, Sekte Suci Huangfu akan memberikan 10 pertanyaan. Tentu saja kalian semua yakin akan keadilan pertanyaan, Master Sekte ini, Master Istana Zuge, dan Master Sekte Tantai telah bersumpah bahwa pertanyaan ujian yang diberikan pada setiap tingkat kompetisi besar tidak akan pernah dibocorkan secara pribadi kepada murid-muridnya, sekte masing-masing. Oleh karena itu adil. Baiklah, itu saja yang bisa saya katakan, Tuan Istana Zuge. Mendengar kata-kata ini, Zuge Yu bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri Luo Fan, Du Ling, dan Yin Suiling. Jika kalian bertiga sudah siap, maka Palace Master ini akan dimulai. Tangan kanan Zuge Yu, yang mengenakan cincin Qiankun, terentang rata dan berkata, "Siap." Ketiga orang itu menatap tangan kanan Zuge Yu, dan seluruh saraf tubuh mereka menegang. "Bagus, mulai." Begitu kata-kata Zuge Yu jatuh, cahaya biru cincin Qiankun menyala, dan ramuan dengan tubuh biru dan 4 daun muncul di tangannya. Obat spiritual tingkat ke-7, Blue Spirit Xuan Chao. Du Ling angkat bicara lebih dulu. Jawaban yang benar, 10 poin untuk Sekte Abadi-Abadi. Saat Zuge Yu berbicara, obat spiritual berwarna merah muda keluar dari udara tipis di telapak tangan kanannya. Obat spiritual tingkat kelima, Yangxin Immortal Grace. Eliksir urutan kelima. 5. Kali ini, ketika Yin Suiling selesai menjawab lebih dulu, Du Ling hanya mengatakan 4 kata, sebaliknya, Luo Fan hanya mengatakan 5 kata. Selanjutnya Zuge Yu mengeluarkan 8 eliksir lagi, dan akhirnya Yin Suiling menjawab 4 pertanyaan dengan benar, dan Du Ling juga menjawab 4 pertanyaan. Luo Fan mengenali mereka setiap saat, tetapi dia selalu berada di belakang mereka. Wajah Tantai Xuanzong, Shen Subing dan Tang Xinying sejelek mungkin. Muridnya sendiri, Luo Fan, masih tidak secepat mereka berdua menjawab, selalu tertinggal. Zuge Yu juga tidak lupa untuk menunjuk dan memarahi Tantai Xuanzong, dia memandang Luo Fan di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak tahu, selalu di belakang Yin Suiling, Du Ling, saya pikir Anda juga mendengar keduanya berkata, sebelum menjawab. Generasi akhir tidak, Luo Fan berkata dengan menantang. Zuge Yu mendengus dingin dan hendak mengeluarkan ramuan ke-11 ketika tiba-tiba sebuah suara bergema bertahan di atas Eternal Creation Field yang besar, Tuan Istana Zuge, tunggu. Zuge Yu dan semua orang, mengikuti suara itu, tetapi melihat Tan Yun berjalan keluar dari kelompok, membungkuk ke arah Shen Subing, kepala, saudara Luo tidak sesehat mereka berdua baru-baru ini. Saya mohon ketua untuk membiarkan saudara Luo beristirahat, dan biarkan murid menghadapi Du Ling dan Yin Suiling. Alis Shen Subing terjalin erat, bibir merah mengepak, bertanya, Tan Yun, kompetisi besar adalah tentang kehormatan klan suci saya, Anda ke Taman Obat Gunung Roh masih dangkal, Anda, garis. Aku laki-laki, kok bisa sih nanya gak apa-apa? Gak bisa juga harus Tan Yun melihat tubuh Shen Subing yang menggoda dan halus, dan kemudian melihat bibir merah muda menawan Shen Subing. Dan setelah mengucapkan kata rahasia di dalam hatinya, dia membungkuk dan berkata, murid pasti akan mencoba yang terbaik. Ketika Shen Subing ingin mengatakan sesuatu yang lain, Tantai Xuanzong melambaikan tangannya dan berkata, Tan Yun memiliki kelebihan dalam pertempuran kemarin, biarkan dia mencoba jika dia mau, dan kemudian gantikan dia jika dia tidak bisa. Bawahanku menurut. Ketika Shen Subing menjawab, Dan Yu dan 50 murid lain dari Taman Obat Gunung Roh tercengang. Kakak senior Tan juga bisa melanjutkan. Dalam 2 tahun sejak dia memasuki Taman Obat Gunung Roh, dia bahkan belum pernah melihat sekilas pun obat spiritual yang dibudidayakan di taman. Dia tidak pernah meminta nasihat tentang pengetahuan pengobatan spiritual. Dia tidak marah karena Tan Yun telah menggantikannya, tetapi dia membenci dirinya sendiri karena kecepatan reaksinya, yang selalu kalah dengan Du Ling dan Yin Suiling ketika mereka mengidentifikasi 10 obat spiritual. Tan Yun menepuk bahu Luo Fan dan berkata dengan tenang, Kakak Luo, aku akan mengeluarkannya untukmu. Saudara Tan, saya akui bahwa kekuatan saya lebih rendah dari Anda,
Tetapi identifikasi obat-obatan spiritual ini, apakah Anda benar-benar pandai dalam hal itu? Luo Fan menundukkan kepalanya karena kalah dan bertanya. Bagaimana Anda tahu jika Anda bisa melakukannya tanpa berusaha? Tan Yun tersenyum menawan, "Yah, kamu istirahat dulu, biarkan aku yang melakukannya." Luo Fan menghela nafas panjang dan kembali ke grup. Tan Yun sedikit meluruskan jubahnya dan berdiri berdampingan dengan Du Ling dan Yin Suiling. Du Ling dan Yin Suiling melirik Tan Yun, mata mereka mengartikan penghinaan yang ekstrim. Tan Yun mengabaikan mereka, tidak peduli dengan kedua orang bodoh itu.